5, 4, 3, 2, 1, 0. Itu saya rasa dalam saya tidak membela sebagai apa ya seorang guru, maksudnya membela kebijakan terkait dengan kurikulum itu. Tapi tergantung sekolahnya. Di sekolah ini kembali pada penganggarannya, pengembangan berbasis datanya. Jadi begitu. Itu terlalu kita jangan kok jadi serius sekali menjelaskan ya. Kita omong yang lebih inilah. Pertanyaannya, pemahaman tidak pertanyaannya itu kan pemahamannya Pak Guru Iya. yang ngurus kurikulum di sekolah. Iya. Nah, guru-guru lain punya pemahaman yang sama enggak? Semuanya itu kembali pada ledakan itu ini. Jadi kita harus akui ya bahwa pentingnya pemimpin di sekolah, kepala sekolah dan pimpinan-pimpinan wakaseknya. Jadi itu ketika kepala sekolah dia memahami secara keseluruhan, terutama tentang kurikulumnya, tentang ekstrakurikulernya. Jadi itu akan ya. Dari level yang apa kalau mau ngomong eskul atau macam-macam. Nah, anak-anak pulang jam 2. Terus dia harus pulang ke sekolah untuk ikut eskul yang belum tentu dia suka. Iya. Kalau dia suka, kalau eskul seharusnya menurut saya dia ditanya sukanya apa. Iya. Bukan menawarkan ini ya. Jadi begitu. Oke, ini kemarin kan sempat bekerja sama atau jadi guru di SMA 3 atau bekerja sama ini? Saya diminta bantu untuk guru tamu. Oh, guru tamu, guest teacher. Punya kelas lah. Oh, punya kelas untuk kelas apa nih? Ya, kelas kayak video macam-macam. Video ya. Gitu. Dapat honor lumayan kah? Ibu captionnya saya kenal. Pak kawan baik. Tapi ya, saya secara pribadi Iya. karena berteman cukup lama dengan beliau. Sangat visioner, serius. Visioner ya. Sangat visioner. Visioner. Hanya tadi ujung-ujung kayak bahasa yang tadi saya bilang, yang Pak Guru bilang, pengejawantahan itu apakah di posisi yang sama tidak teman-teman di level sekolah? Kita tidak ngomong lembaga SMA, A, B, atau SMA-nya Pak Guru atau SMA-nya siapa gitu. Tetapi komponen seluruh sivitas yang di dalam sekolah, baik guru, baik kepala sekolah, baik murid itu kan menurut saya punya sepemahaman yang sama. Kalau tidak punya pemahaman sama, ya sulit. Iya. Menurut saya sulit dicapai karena datanya beda-beda. Iya. Tapi memang kalau di sekolah itu kita tidak bisa membangun satu kesepahaman bersama yang benar-benar sejalan. Jadi kan setiap orang dengan dia punya karakter guru. Tapi kalau ada kesadaran kolektif, itu bisa tercapai itu satu pemahaman satu arah. Nah, jadi kita menyamakan persepsi itu bisa dapat di satu titik yang sama. Tapi kalau umpamanya ada pribadi-pribadi tertentu yang mungkin malas tahu dan itu dia bisa ini sih. Jadi kita belum bisa satu visi begitu seperti itu. Situasinya gini. Tapi kayaknya kita jangan bahas ini kita jangan bahas inilah, nanti saya langsung kena telepon. Ya normatif saja. Jadi ya dalam konteks maksud saya gini. Ada hal yang paling kenapa jujur saya Pak. Berapa kali saya branding ke adik-adiknya saya, anak-anaknya saya. Ya ngapain percaya sekolah? Kenapa Pak Guru? Ada hal yang berbeda. Yang saya rasa, yang saya alami. Guru zaman dulu itu panggilan. Iya. Begitu. Guru hari ini minta maaf. Ini penilaian pribadi. Saya tidak tahu apakah Pak Guru akan terdampak dengan pernyataan saya. Saya berani pastikan guru-guru hari ini 90% atau hampir sebagian besar yang saya ketemu. Ya profesi. Bukan keterpanggil. Mereka dulu senang ke anak-anak. Hari ini jadi saya pernah di lingkungan sekolah dan saya sangat sakit hati sekali. Saya bukan orang yang suci. Ketika anak-anak jadi objek itu saya sakit kembali.
Tidak terima. Betul. Tapi ini kan kejadian yang menyeluruh, tidak di apa kan? Maksudnya ini hanya pengalaman, bukan tidak merujuk pada salah satu sekolah, hanya melihat. Tidak di media kita bisa lihat. Iya, Hampir di seluruh bagaimana. Tapi ya sudahlah. sudah. Itu cara berpikir Iya, saya. oke deh. Itu juga bentuk kepedulian terhadap ini. Tapi kalau ini sih, saya eh, saya beda sudut pandang di luar pagar sekolah dengan di dalam sekolah. Kalau saya di dalam sekolah cukup kaku, karena bagi saya bahwa ada prinsip-prinsip sekolah yang harus dijaga. Jadi ini kalau di luar, saya ketika orang kritik saya, orang kasih masukan, saya welcome, karena di luar. Tapi di sekolah itu kan kita harus benar-benar menjaga tatanan sekolah supaya dia bisa berjalan dengan baik begitu. Kalau di luar, ya itu silakan orang berkata atau punya memiliki pandangan sendiri terhadap saya, itu juga tidak menjadi. Karena kalau kita dulu kan aktif di sosial media nih, kita buat pernyataan begini, langsung kalau orang yang tidak sepakat langsung gas kita di situ kan dengan kata-kata yang ini. Kita pindah topik. Oh, beda topik. Kita pindah topik lah. Nah, Cukup dalam. cukup dalam. Kayaknya kita cari yang ini Lebih ringan. lebih ringan ya. Sekarang ini rumah baca yang dulu, tempat baca, pojok baca kan dulu yang sempat dengan ini, yang dulu sempat di Itu sudah belasan tahun lalu. Akhirnya ada salah satu teman yang lebih interest ke sana dan dari situ, dan saya ke Anohumba pecah-pecah percaya. kayak gitu. Tapi kan nilai perjuangan tetap sama. Kalau hari ini kayak apa? Kalau Anohumba itu kan basis relawan, jadi cukup Iya. adik-adik yang bergerak terus membuat. Terus di sini tuh ada beberapa kelompok yang menurut saya bagus-bagus. Iya. Ada teman-teman yang namanya mulai baca. Iya. Mereka punya koleksi buku yang bagus, Pak Guru. Jadi tiap hari Sabtu mereka buka di Taman Sandiluhur. Oh iya. Ah, itu anak-anak muda yang menurut saya Oh, ada pojok baca di situ ya. ada. Oh iya. Dan pilihan bukunya itu dari segala usia tuh bisa mengakses itu. Pilihan bukunya bagus. Itu mereka juga ini, saya punya teman di Wallakiri juga punya apa ya, kayak mau sejenis sanggar, atau mereka juga mengurus tempat untuk baca, kemudian mengajarkan anak-anak. Ibu Yona, oh iya, kenal Ibu Yona dulu yang sama-sama jaga di orang Wallakiri nih. Atau kalau orang lagi Jadi itu dia dengan suaminya ini punya niat atau punya panggilan untuk melatih anak-anak di sekitar situ untuk membaca, menulis, seperti itu. Jadi mereka sekarang juga lagi dalam proses mau bangun satu ruangan yang terintegrasi dengan rumah sih. Jadi mereka mau kembangkan itu lebih secara administratif dan mungkin secara manajemennya dibuat bagus seperti itu. Dan nanti kalau ada buku-buku bisa dia ketika ngomongin akhirnya sana lagi kembali ke belakang tuh. Nah seharusnya ke situasi hari ini ketika banyak kelompok itu kayak penting sekali membangun konsep pendidikan yang holistik. Iya. Dalam artian bahwa sekolah tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia harus terintegrasi dengan layanan lain. Kayak misalnya kalau ada satu sekolah yang dekat dengan mereka taman baca, harus kan terintegrasi dengan sekolah kayak gitu. Atau misalnya layanan kesehatan atau layanan perlindungan kayak gitu. Hari ini yang jarang kita lihat sih sebenarnya. Makanya kayak saya lihat dari dulu itu taman baca yang tumbuh, yang hadir, dia tidak terintegrasi dengan satuan pendidikan. Iya. Akhirnya mereka berjuang sendiri untuk mencari orang mau baca ke situ saja susah. Ya begitu. Tapi memang ya, kita permasalahannya memang minat baca kita itu rendah. Saya dulu awalnya berpikir begitu, Pak Guru. Minat baca yang rendah. Ternyata bukan minat baca, Pak Guru. Bukunya yang tidak ada.
Masa sih? Pak Guru simpan sendiri Pak Guru punya buku untuk Pak Guru sama saya. Iya. Wah, boleh lah saya kasih bahasa Tapi tapi kan kita bisa, misalnya kita sih belum cek ya, cek data. Misalnya di perpustakaan, berapa hari kunjungan ke perpustakaan. Kemudian kita cari tahu juga rasionya, standar baca itu berapa. Kalau misalnya 500 orang siswa di satu sekolah, berapa yang berkunjung ke sana? Apakah yang berkunjung situ hanya pinjam untuk buku pelajaran yang dibutuhkan saat KBM, atau mereka memilih buku-buku sebagai alternatif untuk menambah wawasan mereka, atau ya sebab minat mereka di seperti itu? Itu yang kita belum tahu. tapi analoginya kan begini. Misalnya kayak Om, Pak Guru buku apa yang Pak Guru tersuka? saya kayaknya saya seorang generalis. Jadi semua buku kayaknya Tidak kalau buah-buah. oh buah, saya buah apa ya yang kayaknya apa ya, saya Kita kayaknya bilang Pak Guru tersuka buah pisang, wapi, ya anggaplah. tetapi makan salak kayak gitu. Ah, Terus di situ ada toko pisang, sama-sama buah nih. hmm, Pak Guru masuk enggak? itu bisa masuk gitu. Atau Dia toko pisang, Pak Guru tersuka pisang. iya, Pak Guru masuk dan makan. tidak. Hmm, Sama juga perpustakaan. Konsep perpustakaan dari dulu pun masih sama. jadi seperti apa sih konsep yang baik untuk penyediaan buku-buku di perpustakaan? Ya, perpustakaan berbenah diri dong. Konsep yang dibangun sama Perpusnas itu kan bagus. Hmm, Mereka sudah punya banyak buku tuh. Itu ada tidak di perpustakaannya kita? Yang di sekolah-sekolah itu. hmm, Anak-anak punya kemampuan tidak mengakses buku di Perpusnas dengan menggunakan medium yang ada di perpustakaan sekolah-sekolah. hmm, Begitu. Terus isian-isian dalam buku itu, isian-isian buku-buku yang dalam perpustakaan, buku cetakan berat. Jangan hmm, sampai buku tahun 70-an yang baca Gen Z, Gen Alpha, nggak masuk bahasanya. hmm. Nah, tunggu saya. Kita punya perpustakaan daerah, Ada tidak? Tapi kalau ini ya dari analisanya Umbu, tempatnya eh, misalnya tempat atau layout di sebuah perpustakaan itu mempengaruhi tidak pada ketertarikan anak-anak untuk masuk ke perpustakaan dan membaca buku. saya rasa kalau layout tidak berpengaruh karena memang kita sudah dididik dari awal, sudah di Misalnya doktrin. tempat kenyamanan tempatnya begitu. Dia punya pengaruh ya, Pak Guru. Hmm, Tapi masalahnya kita sudah terlanjur didoktrin dari kecil bahwa konsep perpustakaan tuh seperti ini konsepnya, sudah hmm, terdoktrin. Jadi ketika kita masuk, kita tidak terlalu terdistract sebenarnya. iya, Ketika dapat pilihan, dia layoutnya lebih variatif itu ya, ya, jauh lebih nyaman tentunya. iya. Kayak Tapi memang kalau dulu itu apa ya? Saya waktu itu di SMP lah, di SMP. Tapi itu masih di level tertarik. Kayaknya dulu itu mungkin ya tergantung juga eh, circle pertemanan kita. Saya dulu itu selalu kebetulan lingkungannya saya itu dengan anak-anak guru. Teman-teman saya itu adalah anak-anak guru. Jadi dulu kalau seandainya saya tidak punya circle yang sudah bahwa kamu harus kuliah, kamu harus kalau kuliah itu membuat hidup lebih merubah hidup. Mungkin dulu saya mungkin tidak kuliah, tapi mereka ini kan anak-anak guru sudah berpikirnya di era-era 90-an begitu dong, sudah berpikir maju. Saya anak petani nih. Jadi didikan orang tua beda. Kalau dulu mungkin orang tua bilang kamu tamat SD bisa baca dan menulis saja itu cukup. Yang penting bisa baca. itu di zaman Pak Guru. Um, Tapi bukan saya maksud potong. Hari ini Pak Guru anak nah, petani, ada nah, 2 orang kakak adik lulus di nah, Putra kedokteran. Pak. iya, artinya zaman dulu ya dengan karena ini sih menurut saya bahwa kemampuan orang tua atau kecerdasan orang tua dalam mendidik anaknya itu berpengaruh terhadap masa depan anak-anak. Karena saya pernah baca sih apa ya tentang
satu penelitian, salah satu calon doktoral, dia melakukan penelitian di Israel. Dia mau membuktikan apakah orang Israel itu cerdas karena given atau pemberian atau anugerah, atau karena proses belajar yang cerdas. Jadi terakhir dia punya kesimpulan bahwa orang tua bangsa orang-orang Israel ini sudah mengajarkan anaknya dari dalam bayi itu secara cerdas. Bahkan kalau di sana ketika seorang ibunya lagi hamil, orang yang masuk di situ itu tidak boleh merokok, tidak boleh merokok. Kemudian ikan yang disajikan kepada ibu-ibu hamil itu ikan-ikan yang dikeluarkan kepalanya, jadi insangnya dibersihkan. Kemudian anak-anak sudah diajarkan olahraga-olahraga itu yang melatih ketelitian, kefokusan dari misalnya memanah, menembak. Jadi mereka diajarkan seperti itu. Jadi mungkin dalam tanda petik ya, kita ada juga yang berkeyakinan bahwa mereka dianugerahkan sebagai bangsa, diberikan karunia sebagai bangsa yang Ya kan mereka malas cerdas. Tapi sebenarnya itu adalah dalam bentuk proses bahwa cara orang tua mendidik secara cerdas kepada anak-anaknya. Jadi seperti itu. Sekarang agak susah Pak Guru. Ibu hamil bukan konsepnya ibu hamil bukan Pak Guru. Iya, memang kita paradigmanya. Jadi memang kita saat ini saya ada beberapa dulu ya. Jadi membaca artikel-artikel dulu. Jadi generasi sekarang memang kecenderungannya itu kan membebek zaman. Jadi mengikuti apa yang ini. Jadi tidak memiliki prinsip yang kuat. Jadi memang prinsip yang kuat itu kembali pada kebiasaan kita sehari-hari. Misalnya kemampuan kita dalam berliterasi atau apa itu juga yang membentuk prinsip kita, cara berpikir kita, karakter kita juga. Termasuk dalam circle pertemanan. Jadi kan kalau ada istilah kan, orang akan tahu siapa sih kamu ketika melihat circle persahabat sih temannya. Jadi begitu. Tapi itu misalnya, kalau iya bisa. Hari ini tuh masalahnya cuma di sini sebenarnya. Iya. Ini semua masalah. Akarnya di sini. Iya. Kalau saya dengan Pak Guru bisa ngobrol sejam, 2 jam kan, tanpa membuka. Pubbing, kadang-kadang kan itu sekarang yang ini orang ngobrol dia bermain handphone, itu terjadi di mana-mana itu. Dan itu sudah jadi penyakit menurut saya. Pubbing itu yang kayak, coba lihat sih Pak Guru kayak, jujur saya sampai terdistract maksudnya. Kalau dulu biasa sebelum tidur itu baca buku minimal 1 halaman tiap hari. Sekarang berpindah baca di HP. Di HP, iya memang. Akhirnya kayak bangun pagi terbawa langsung lihat berita atau apa. Betul memudahkan, tapi segala sesuatu yang gampang itu terkadang beresiko juga. Iya, memang kita kayak gadget itu kan dia sudah saya juga pribadi punya keterangan, tapi saya bisa mengendalikan, Jadi misalnya kapan harus tidur, waktu tidur. Tapi memang kalau keseringan nonton kan sulit tidur juga. Misalnya kita sering memanfaatkan nonton film lewat handphone itu juga mempengaruhi waktu kita untuk tidur. Jadi begitu. Tapi memang sekarang kita di dunia pendidikan ya. Misalnya di Kupang itu sudah mulai ada beberapa sekolah yang menerapkan bagaimana di dalam kelas disiapkan loker. Jadi anak-anak boleh menggunakan handphone itu ketika ada kebutuhan dalam menyelesaikan masalah belajarnya mereka. Jadi itu boleh. Tapi selama gurunya tidak menghendaki, itu memang tidak boleh. Tapi itu masalahnya Pak Guru. Jadi anak-anak dikasih akses bahwa mereka bahwa alat ini membantu mereka dalam proses pembelajaran. Iya.
Lah, bisa jadi itu meringankan tugasnya guru. Iya, Bisa jadi. Tapi kita ini kan lahir dan tumbuh iya, eh, bertemu dengan guru-guru yang tanpa medium ini. iya, Ya kita aman kan, Bro? iya. Tapi memang kalau saya itu orang salah satu guru yang tidak larang anak-anak ini eh, menggunakan gadget untuk mendukung proses pembelajaran mereka. Karena memang ada satu hal. Jadi bagi saya ketika mereka memanfaatkan dalam pembelajaran untuk menemukan informasi eh, yang dibutuhkan, itu tuh menantang saya untuk saya juga harus Upgrade diri. oh iya mengupgrade diri. Apalagi kayak AI sekarang, misalnya di yang unlimited itu kan kayak Gemini ya, Gemini AI itu. Itu kan dia itu kan tidak sama Chat GPT. Chat GPT itu kan ada dia punya batas maksimal. Kalau kayak Gemini itu kan hampir tiap hari itu kan upgrade. Semua data kita itu tetap tersimpan ketika kita sewaktu-waktu membutuhkan. Dan itu kalau mau kita minta statistik, dia mau selesaikan statistik, dia bisa kok. Yang penting dia punya promptnya itu bagus. Jadi matematika juga bisa. Jadi kalau anak-anaknya mereka komputer, nah itu Pak Guru. kita kalau guru tidak bisa upgrade diri ketinggalan dan itu bisa anak-anak yang akan domin. Ketika anak-anak dia mendapati gurunya ketinggalan, maka di kelas akan ribut. Mereka mencari jalannya sendiri. Jadi itu fenomena-fenomena yang memang harus diantisipasi oleh guru-guru saat ini. Jadi bagaimana? Atau bagaimana atau Umbu ini masih mengadopsi versi lama ya dalam Di beberapa hal saya sangat konservatif. iya masih konservatif dengan bahwa buku teks ini menjadi apa? Memang itu masih. Jadi saya yakin kayak di Finlandia kan kalau saya baca di beberapa artikel itu sudah kembali ke buku. Jadi mereka kayak akan ada doktrinasi bahwa membaca buku yang fisik itu lebih menikmati. Oh iya. Iya, jadi memang itu yang lagi ada kembali. Sensasinya Sensasi beda. beda. Kita koleksi buku. Kalau zaman dulu kita kalau koleksi buku-buku bagus nih kita punya kebanggaan. Nah, kayak ini ya, saya tetap menempatkan saya punya buku-buku yang saya beli, yang dapat hadiah dari teman-teman. Itu saya pajang. Dan sewaktu-waktu kalau ketika saya tidak ada aktivitas yang ini, saya kembali membaca di poin-poin penting. Atau mungkin ya, oh ya ini tentang atau kita baca di internet atau di Facebook ada tulisan ada menyinggung tentang ini. Saya mungkin akan cari di buku yang saya beli. Oh dia punya penjelasan karena kan mereka hanya mengutip. Tapi kita kan perlu baca secara komprehensif kan, dia lebih secara menyeluruh begitu supaya kita tahu maksudnya apa. Jadi supaya kita lebih memahami konteksnya begitu. Saya bukan menghindari AI ya. Saya pakai AI, Pak Guru. Tapi saya biasa posisikan diri sebagai teman diskusi. Iya. Kayak begitu, teman olah. Jadi kita teman berpikir bersama. Iya. Ya bisa jadi sekali cari informasi, tetapi mencari jawaban dan langsung memasukkan pertanyaan dan mencari jawaban tuh sampai detik ini saya masih memilih menghindari. Iya. Terus terkait masalah kenapa saya sangat konservatif sekali ya. Selain masalah sensasi yang kita dapat dari buku, ini masalah fokus sebenarnya. Beda sekali fokusnya kita ketika baca di HP dengan baca di buku, Pak Guru. Kalau di HP ini kan gampang terdistract sekali lagi baca, WA masuk, atau di telepon. Tapi kalau buku ini kita bisa simpan HP dan bagi saya sesungguhnya HP ini kan alat komunikasi. Komunikasi. Utamanya. Tapi sekarang kan sudah berkembang terlalu jauh. Saya nonton film saya tidak bisa nonton di sini. Oh begitu. Masih di TV.
Sama sih di PC, di komputer, di Oh, laptop. Kan tidak bisa di sini. Oh, saya sangat tidak menikmati. oh gitu ya. Wah, Berarti memang apa ya masih sangat